إله إلا الله محمد رسول الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih di Masjid Kampus UGM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih berkesempatan memberikan kenikmatan besar kepada kita untuk bisa hadir di majelis ini, dan juga saya berbahagia bisa bersilaturahim dengan hadirin jamaah di masjid ini. Insyaallah malam hari ini selama beberapa menit ke depan kita akan mengisi tausiah dalam rangka sholat tarawih ini dengan satu tema yang berkait dengan intelijensia muslim. Indonesia ini memang dalam sejarahnya adalah satu negara yang proses kemerdekaannya itu dikawal oleh kaum intelijensia dan para aktivis. Karena nanti proses menjadinya negara-negara di berbagai kawasan itu lain-lain. Tapi sebagian besar yang mengawal lahirnya negara-negara di negara Islam pada umumnya adalah para raja atau politisi-politisi lama. Seperti misalnya lahirnya negara-negara Islam di Timur Tengah. Kalau kita perhatikan ya sampai hari ini, sejak negara-negara Islam di Timur Tengah itu lahir, politik itu berkutat di kalangan para politisi lama, dari kalangan bangsawan, kerajaan dan sebagainya. Sebenarnya Indonesia juga ada potensi ke sana, tapi ternyata itu tidak jadi. Jadi ketika proses negosiasi Indonesia berdiri pada kemerdekaan tahun 45 itu memang sempat ada terjadi ketegangan, karena waktu itu sewaktu Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia, ini kan ada usaha untuk comebacknya Belanda ke Indonesia, dan tentu yang dimanfaatkan Belanda untuk mengestabliskan kembali kekuasaannya melalui skemanya Van Mook mendirikan negara-negara bagian adalah dengan memanfaatkan politisi-politisi lama, penguasa-penguasa lama dari kalangan bangsawan. Walaupun tentu tidak semua bangsawan ya ikut dalam skemanya Van Mook. Contoh misalnya Sultan Jogja ini kan termasuk yang dia kategorinya adalah bangsawan Republikan yang lebih mendukung para aktivis dibandingkan dengan mendukung keberadaan Belanda kembali di Indonesia. Maka sejak saat itu kan ada semacam ketegangan ini antara dua kelompok, apakah para bangsawan lama, politisi lama akan kembali lagi, atau Indonesia ini akan dibina oleh satu generasi baru. Istilah Arabnya itu jailun jadid ya, satu generasi baru yang nanti akan membawa Indonesia pada suasana yang tentu saja berbeda sama sekali. Dan pada akhirnya memang sejarah Indonesia ini berpihak pada sejarahnya para intelijensia, sejarahnya para aktivis. Makanya ketika Indonesia merdeka itu yang menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia di awal ini adalah orang-orang yang berwacana paling depan. Jadi orang the first thinkernya Indonesia itu kemudian yang menjadi pemimpin di Indonesia. Kalau dulu Plato mengusulkan untuk jadi untuk jadi raja itu sebaiknya adalah pemikir ya, namanya philosopher king ya. Raja tapi dia adalah pemikir. Sebenarnya di Indonesia ketika Indonesia lahir itu justru yang muncul atau yang menjadi pemimpin itu adalah para pemikir-pemikir nomor satu Indonesia. Jadi yang tulisannya di koran-koran tahun 20-an, tahun 30-an muncul, yang buku-buku mereka terbit, yang mereka semua berdebat tentang bagaimana masa depan Indonesia, itu pada akhirnya benar-benar menjadi pemimpin di Indonesia. Nah, sebagian besar dari mereka itu adalah intelijensia muslim. Mereka adalah para pemikir muslim, para aktivis muslim. Nah, kita kenal misalnya nama seperti Haji Agus Salim, Cokro Aminoto, ini para aktivis intelijensia yang sejak tahun 20-an itu mereka berwacana tentang bagaimana masa depan Indonesia. Cokro Aminoto misalnya menulis tentang
masa depan Indonesia itu adalah sosialisme Islam, umpamanya dalam bukunya yang sangat terkenal itu. Karena waktu itu kan memang sedang mengemuka ada tarikan komunisme yang sangat kuat. Karena baru saja tahun 1917 terjadi revolusi Bolshevik di Soviet. Nah, Uni Soviet berdiri, kemudian komunis berkibar di dunia, dan tentu saja daya tariknya itu ke Indonesia jadi luar biasa. Tapi para intelijensia Muslim di Indonesia yang sudah membaca pemikiran-pemikiran komunisme, liberalisme dan sebagainya, mereka mencoba untuk memberikan respon. Nah, respon tentang apa yang harus dilakukan oleh Indonesia di masa yang akan datang. Ternyata bukan komunisme yang harus menjadi pilihan gitu menurut para intelijensia Muslim ini, tetapi di masa yang akan datang, kalaupun seandainya Indonesia ini akan menerapkan satu sistem yang disebut dengan sosialisme, bukan sosialisme yang sekular, bukan sosialisme seperti yang difahami oleh orang-orang komunis atau partai komunis, tetapi sosialisme yang berbasis kepada kepercayaan dasar yang dimiliki oleh orang Indonesia, yaitu Islam. Maka ditulislah oleh Cokro Aminoto satu buku judulnya Sosialisme Islam pada tahun 1920-an. Jadi ini sebagai respon langsung terhadap perkembangan ideologi dunia. Nanti ada lagi pemikir-pemikir lain seperti Agus Salim, kemudian yang lebih muda lagi dari Agus Salim muridnya yaitu Muhammad Nasir. Nanti ada muncul lagi seorang pemikir aktivis ya dari yang juga mendirikan satu gerakan, Kiai Ahmad Dahlan. Kemudian nanti murid-muridnya seperti Abdul Kahar Muzakir, Kiai Mas Mansur dan sebagainya. Tokoh-tokoh ini adalah yang memfilter gagasan-gagasan tentang masa depan Indonesia yang waktu itu belum berdiri. Indonesia ini belum ada, belum lagi dicita-citakan sudah ada, diinginkan sudah ada, cuma belum diwujudkan. Nah, ketika sebelum mewujud itu, maka muncul berbagai wacana tentang masa depan Indonesia. Sampai Soekarno sendiri tampil kan dengan gagasannya yang dia sebut di di koran-koran tahun 1928 dia menulis satu judul artikel, judulnya adalah Nasionalisme, Komunisme dan Islamisme. Nah, yang nanti ini menjadi jargon ideologinya ketika dia memimpin tahun 1960 yang disebut dengan Nasakom. Jadi Soekarno dia berusaha untuk bahwa dalam gagasannya itu yang namanya nasionalis, komunis, kemudian Islamis gitu. Itu semuanya harus menjadi kekuatan yang sama-sama membangun Indonesia. Jadi semua saling berkontestasi dengan pemikiran-pemikirannya tentang masa depan Indonesia ini mau apa. Jadi artinya sejak awal Indonesia berdiri, ini yang namanya gagasan tentang Indonesia itu sangat kuat. Gagasan tentang Indonesia itu bukan lahir dari suatu pragmatisme politik yang hanya sekedar ingin mendapatkan keuntungan sesaat saja, hanya sekedar ingin menyelamatkan perut, hanya sekedar ingin menyelamatkan kelanggengan kekuasaan yang dimilikinya. Tapi justru waktu itu para aktivis dengan sangat serius, mereka ini tentu adalah para pemikir yang sudah sampai pada tahap yang sangat luar biasa dalam gagasan-gagasan mereka, itu saling mengisi gagasan, saling mengisi pemikiran tentang bagaimana masa depan Indonesia itu. Dan akhirnya pemikiran-pemikiran itu mengkristal di dalam perdebatan-perdebatan yang difasilitasi oleh pemerintah Jepang waktu itu, yang memang sudah menjanjikan akan memberikan kemerdekaan. Tetapi ternyata kemerdekaan Indonesia tidak ditakdirkan, diberikan oleh Jepang, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan takdir yang lain. Karena sebelum diresmikan oleh Jepang, Jepangnya keburu kalah dari sekutu itu. Nah, sampai nanti di satu forum yang namanya Forum Badan Penyelidikan Urusan Persiapan Kemerdekaan. Ada persiapan kemerdekaan dan ada badan penyelidiknya. Nah, ini berbagai gagasan muncul kan. Berbagai gagasan muncul tentang visi Indonesia ke depan ini apa. Jadi betul-betul ketika Indonesia berdiri ini dengan gagasan. Para intelijensia beradu gagasan, dan di situ peran dari para intelijensia Muslim menjadi sangat penting dan sangat dominan. Sampai akhirnya lahirlah apa yang disebut dengan Piagam Jakarta pada 22 Juni itu, atau The Jakarta Charter. Ini istilahnya Muhammad Yamin. Kalau tokoh-tokoh Masumi menyebutnya sebagai the gentleman agreement, satu kesepakatan di antara
para pemimpin yang beradu pemikiran pada saat itu. Dan itu menarik sekali ya, gagasan-gagasan itu satu dengan yang lain itu saling diadukan, dinegosiasikan sampai akhirnya ketemu dengan satu titik temu bersama tentang visi Indonesia di masa yang akan datang. Nah, kita akhirnya ketemu dengan apa yang disebut dengan Pancasila itu kan gitu ya. Nah, di Piagam Jakarta esensinya itu adalah penolakan terhadap penjajahan, kehendak untuk merdeka, dan kemerdekaan itu ditujukan untuk visi. Nah, visi itu dijabarkan dengan apa yang disebut dengan Pancasila, sila yang 5 itu. Nah, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau di naskah pertama 22 Juni itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nanti ketika 18 Agustus, nah itu diubah dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Ya tentu ini juga melalui satu negosiasi yang cukup alot. Tapi semuanya itu adalah negosiasi intelektual yang memang gentleman gitu ya. Yang mereka semua ini tanpa ada takut dengan tekanan politik manapun, betul-betul menyampaikan gagasannya murni. Bahwa ini adalah hasil dari pikirannya, ini hasil perenungannya selama bertahun-tahun, pengalaman menghadapi keadaan masyarakat, sampai lahirlah Pancasila yang diperas dari perdebatan-perdebatan itu. Dan ini menggambarkan bahwa inilah sosok Indonesia yang diinginkan, sosok Indonesia yang dicita-citakan ketika Indonesia ini didirikan. Kalau hari ini kita akan menemukan ya banyak gagasan itu karena terpaksa karena ada yang pesan, terpaksa karena ada yang menekan, terpaksa karena macam-macam gitu. Jadi sampai ada istilah ya kan belakangan itu ada intelektual tukang lah, ada apa macam-macam gitu ya. Istilah-istilah yang menandakan banyak gagasan-gagasan itu lahir bukan dari satu cita-cita, bukan lahir dari satu concern, bukan lahir dari satu keprihatinan terhadap kondisi yang sedang dihadapi, tetapi lahir dari satu kepentingan pragmatis yang tentu saja manfaatnya hanya jangka pendek saja. Tapi ketika Pancasila lahir, ketika gagasan tentang Indonesia ini lahir betul-betul dari satu adu gagasan yang sangat menarik di antara para pemimpin yang masing-masing tidak ada tekanan politik apa, karena semuanya juga adalah orang free. Jadi yang ini bukan anteknya Belanda, ini bukan anteknya Sultan mana begitu, ini bukan pesanan dari mana, sehingga ketika mereka berdebat itu penuh dengan kepentingan, tidak. Dan negosiasinya bukan negosiasi pragmatis, tetapi adalah satu negosiasi intelektual yang lahir dari concern, keprihatinan terhadap situasi yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Makanya dengan ketulusan yang luar biasa, kita menyebutnya di dalam istilah Islam itu sebagai satu keikhlasan. Keikhlasan itu kan mewujud di dalam satu kesungguhan di dalam melakukan sesuatu. Dan ketika merancangkan Indonesia itu kelihatan betul yang mereka inginkan ini adalah kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang bagi masyarakat. Maka dari situ tergambar satu ideal type bagi negara Indonesia, negara yang baru akan dimerdekakan, yang baru ingin didirikan oleh para aktivis ini dengan sila yang 5 itu. Pertama adalah pengakuan terhadap ketuhanan. Ini adalah satu karakter yang dasar bahwa negara ini bukan negara sekular, bukan negara yang anti agama, bukan negara yang anti Tuhan, tapi justru menempatkan ketuhanan ini sebagai fondamen. Bahwa negara ini adalah negara yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, yang mengakui Allah menurunkan agama, yang mengakui Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya dan mengatur kehidupan manusia dengan agamanya itu. Dan ini tidak dinegasikan di dalam negara yang akan didirikan itu. Sebab nanti kan di negara modern ada satu pilihan. Kalau mau mendirikan negara modern maka singkirkan agama. Agama tidak relevan dalam satu konsep negara modern baru seperti diajarkan di Eropa. Indonesia tidak demikian, karena seperti saya katakan tadi, gagasan apapun yang datang dari luar itu difilter oleh para pemikir itu supaya dia sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, supaya dia sesuai dengan apa yang menjadi daya hidup di masyarakat itu. Nah, maka lahirlah itu. Nah, maka saya kira sampai hari ini relevansi Pancasila ini masih sangat terasa oleh kita dan masih sangat dibutuhkan, bahwa Indonesia sampai hari ini secara kenyataan kita menyaksikan Ramadan ini, yang namanya kegiatan Ramadan tentu saja sangat semarak di mana-mana, menandakan bahwa jiwa masyarakat Indonesia ini tidak akan bisa lepas dari agama.
Maka kalau hari ini kita membangun bangsa ini tanpa melibatkan agama, kalau membangun bangsa ini menegasikan petuah-petuah luhur, ajaran-ajaran agung dari sumber-sumber agama, dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Muhammad SAW, dari akwalnya para ulama, ijtihadnya para ulama, maka negara ini akan kehilangan satu kekuatan yang besar di dalam membangun negaranya ini. Karena memang semenjak Indonesia merdeka, di situ peran intelijensia Muslim yang tentu saja dengan keislamannya dia betul-betul membawa keimanan di dalam kerangka membangun bangsanya ini, membangun dalam semua aspek. Agama itu dibawa sebagai fondasi, agama itu dibawa sebagai satu semangat yang yang menyatu, semangat yang inherent dengan segala usahanya di dalam membangun bangsa ini. Nah, maka saya kira hari ini intelijensia Muslim yang tetap lahir setiap saat, setiap tahun di wisuda, setiap tahun masuk untuk belajar berbagai macam ilmu pengetahuan, semuanya dengan keislamannya itu membawa pesan yang sama, bahwa ana muslimun qabla kulli syai, kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi ana muslim qabla kulli syai, saya ini sebagai orang Islam, saya Islam sebelum saya menjadi apa saja. Kalau nanti saya jadi presiden, saya adalah saya adalah seorang muslim sebelum itu. Kalau saya jadi rakyat biasa, saya muslim sebelum saya jadi rakyat. Saya kalau jadi guru, saya adalah muslim sebelum jadi guru. Saya jadi insinyur, saya jadi petani, saya jadi pedagang dan sebagainya. Keislaman itu melekat secara inherent di dalam dalam diri saya. Sebab ketika kita mensyahadatkan dua kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ di dalam darah setiap orang muslim mengalir keyakinan, mengalir satu kepercayaan yang utuh tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang hari akhir yang akan dijemputnya nanti setelah kematiannya. Kan ini sesuatu yang long life, bukan hanya dibawa ketika sholat saja, bukan dibawa ketika ibadah saja, tetapi sepanjang hidupnya keyakinan ini ada. Maka ketika intelijensia Muslim ini lahir, semestinya kita mengambil uswah dari para pendahulu kita, dari dulu para pendahulu intelijensia Muslim yang menggagas berdirinya negara ini, bahwa mereka pertama dengan penuh ketulusan, mereka benar-benar dengan niat ikhlas pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah kepada Allah, berusaha untuk mengabdikan apa yang dimilikinya, kemampuannya berpikir, kemampuannya bekerja, kemampuannya merancangkan berbagai macam hal yang bisa menyejahterakan masyarakat, itu diabdikan untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan diri sendiri, karena keikhlasan tentu akan bertentangan dengan memperturutkan hawa nafsu. Yang kedua, setiap intelijensia Muslim sebagaimana dicontohkan oleh para pendahulu, mereka selalu berusaha menjadi pelopor, selalu menjadi contoh kebaikan. Jadi sebetulnya nanti benteng dari kehancuran negara ini, benteng dari kehancuran bangsa ini adalah kaum intelijensia, karena mereka yang berdekat-dekatan dengan ilmu. Apabila kaum intelijensia sudah tidak bisa menjadi uswah, sudah tidak bisa menjadi teladan peradaban, sudah tidak bisa memberikan contoh bagaimana hidup dalam keikhlasan, hidup dalam pengabdian, hidup di dalam usaha untuk memberikan kemanfaatan untuk sesama yang luas, maka saya kira kita sulit mencari benteng mana lagi yang akan bisa mempertahankan keberlangsungan bangsa ini. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qaulu fadammarnaha tadmira. Jadi Allah mengingatkan, kata Allah, idza aradna, kalau kami ingin, an nuhlika qaryatan, kalau kami ingin menghancurkan satu negeri, satu bangsa, satu kaum, apa yang akan Allah perlihatkan? Amarna mutrafiha, maka kami akan memerintahkan mutrafun. Mutrafun ini orang-orang yang kekayaannya banyak, hobinya bermewah-mewah. Nah, ini disebut mutrafun. Disuruh apa? Disuruh untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kenyataannya fafasaku an amri rabbih. Mereka justru fafasaku fihi. Mereka justru malah fasik, tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Dalam tafsir yang lain disebutkan amarna mutrafiha,
Itu maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin-pemimpin bagi bangsa itu adalah manusia-manusia serakah yang hobinya bermewah-mewah. Jadi dia tidak menampakkan diri sebagai contoh bagi masyarakatnya, tidak menampakkan diri sebagai teladan uswah bagi rakyatnya. Maka fafasaku fiha, di dunia ini mereka menjadi fasik. Fahaqqa 'alaihal qaulu, ketika kaum mutrafun ini sudah fasik, fahaqqa 'alaihal qaulu, maka sudah tetaplah nanti ketetapan Allah, fadamarnaha tadmiro, maka bangsa itu akan dihancurkan. Ini peringatan Allah yang sangat keras buat kita semua, bahwa kalau kita masih ingin bangsa ini berjalan dengan baik, kita masih ingin berlama-lama menikmati kesejahteraan, menikmati segala kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua, kuncinya adalah satu, yaitu kita kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikhlaskan perbuatan kita, bukan sekedar mencari kesenangan, apalagi mencari kesenangan untuk hidup bermewah-mewah, lalu kita fasik melanggar semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Banyak pelanggaran yang kita saksikan hari ini disebabkan oleh orang-orang yang punya banyak harta itu. Kan gara-gara harta terlalu banyak, hukum bisa diperjualbelikan dan dia bisa beli. Kekuasaan bisa dibeli. Apa saja, bahkan ketidakadilan pun bisa diciptakan dan bisa dibeli karena dia punya harta. Dan itu mutrafun yang bisa melakukan itu. Dan apabila mutrafun ini sudah fasik, dia sudah bisa melakukan segala kerusakan di negeri itu, maka fahaqqa 'alaihal qaulu fadammarnaha tadmiro. Disinilah saya kira peran intelijensia muslim harus kembali lagi. Dia harus muncul sebagai orang yang memperlihatkan keprihatinan terhadap kondisi bangsa ini, bukan malah terlibat di dalam kefasikan itu, bukan terlibat di dalam kehancuran itu. Dan itu adalah pesan untuk kita semua, kaum terpelajar, orang-orang yang belajar ilmu mengajarkan kita kejujuran, ilmu mengajarkan kepada kita kebenaran, dan kita kalau kembali kepada kebenaran itu, insya Allah segala kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini masih akan panjang kita nikmati. Kecuali kalau kita sudah bosan dengan segala kenikmatan Allah, mungkin biarkan saja negeri ini hancur. Nah, mudah-mudahan saya kira intelijensia muslim di negeri ini semuanya insya Allah mudah-mudahan masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki nurani yang peka untuk kembali membela kebenaran dan kembali kepada jalan kebenaran, sebagaimana dulu para pendahulu kita berpikir, berdebat, dan berusaha keras agar bangsa ini bisa mandiri, bangsa ini bisa merdeka. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.